Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ali Mahfudi dengan NIM 2019080010. Yang di sini akan mempresentasikan tugas ujian akhir semester, yaitu proposal skripsi mata kuliah metodologi penelitian yang diampu oleh Bapak Mustafa Ali Kamal, yang berjudul kajian mengenai fungsi membaca Al-Quran menjadi pembangun kesehatan mental. Yang pertama adalah mengenai latar belakang masalah. Ya, sudah diketahui bahwa membaca merupakan upaya untuk membantu perkembangan otak. Nah, dengan membaca, otak akan menyimpan banyak informasi yang akan terus disimpan sampai otak itu sendiri membutuhkan informasi itu. Nah, begitu juga membaca dapat membantu kita untuk terus mencari sesuatu yang baru dan menarik, karena setiap yang kita baca akan memberikan informasi-informasi penting yang akan berguna dalam kehidupan. Membaca tidak saja dengan buku, dengan melihat kejadian alam sekitar, bahwa dari itu kita juga sudah dikatakan membaca. Nah, dengan mata adalah kunci untuk kita bisa melihat dan membaca apa saja yang terjadi di sekitarnya. Akan tetapi, bagaimana dengan membaca Al-Quran? Manfaat apa yang akan kita dapat? Perintah membaca baik terhadap ayat Allah yang tersurat maupun yang tersirat sudah dicantumkan 14 abad yang lalu saat Nabi Muhammad menerima wahyu yang pertama yang sekaligus melegitimasi kenabian dan kerasulannya. Gitu untuk latar belakang masalah. Nah, oleh karena itu, dari beberapa definisi atau suatu penjelasan, bisa saya simpulkan bahwa perbanyaklah membaca Al-Quran dan mengkaji ayat-ayatnya agar hati menjadi lebih tenang dan tentram. Maka dari itu, manusia sebagai hamba Allah yang beriman agar selalu mempelajari Al-Quran dan mengamalkan apa-apa yang diperoleh dari mempelajari Al-Quran dalam kehidupan sehari-hari. Bisa diambil dari latar belakang, maka rumusan masalah adalah satu, bagaimana fungsi membaca Al-Quran dalam kehidupan sehari-hari. Dua, bagaimana cara membangun kesehatan mental berdasarkan Al-Quran. Tiga, bagaimana fungsi membaca Al-Quran sebagai pembangun kesehatan mental. Nah, tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui fungsi membaca Al-Quran dan kehidupan sehari-hari, dan untuk mengetahui cara membangun kesehatan mental berdasarkan apa yang sudah dicantumkan dalam Al-Quran, serta untuk mengetahui fungsi membaca Al-Quran sebagai pembangun kesehatan mental. Nah, untuk itu, maka kerangka penelitian ini bahwa Al-Quran bukanlah merupakan sebuah buku dalam pengertian umum, karena ia tidak pernah diformulasikan, akan tetapi diwahyukan secara berangsur-angsur kepada Nabi Muhammad sesuai situasi yang menuntutnya, seperti yang diyakini sampai sekarang. Pewahyuan Al-Quran secara total dan secara sekaligus itu tidak mungkin, karena Al-Quran diturunkan sebagai petunjuk bagi kaum muslimin secara berangsur-angsur sesuai dengan kebutuhan-kebutuhan yang ada.
Seperti itu. Maka Al-Quran merupakan sumber ajaran Islam. Nah, di dalamnya mengandung berbagai petunjuk manusia yang disajikan dalam berbagai bentuk, antara lain melalui bentuk kisah atau cerita. Semua kandungan Al-Quran merupakan petunjuk untuk dijadikan pedoman manusia dalam menjalankan kehidupannya agar mencapai kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Nah, sebagai sumber utama yang tidak akan pernah surut. Nah, Al-Quran sebagai sumber pertama yang tidak akan pernah surut. Al-Quran banyak menawarkan gagasan dan konsep-konsep yang perlu dijabarkan ke dalam bentuk operasional melalui bimbingan Rasul agar dapat dirasakan kehadirannya dalam kehidupan sehari-hari. Maka tidak diragukan lagi, Al-Quran telah meninggalkan dampaknya terhadap pribadi Rasulullah dan para sahabat, istri-istri beliau. Semua itu telah memberikan kesaksian tentang hal itu. Dikatakannya akhlak beliau adalah Al-Quran. Seperti itu kehidupan Rasulullah, baik di waktu damai, perang bermukim, bepergian, maupun berada di rumahnya di tengah-tengah para sahabatnya, memberikan kesaksian yang serupa dengan yang diberikan oleh istri beliau Aisyah radhiyallahu anha dan seluruh kaum muslimin, yaitu bahwa akhlaknya adalah Al-Quran. Doa-doanya dipetik dari Al-Quran, baik dengan lafalnya langsung maupun dengan maknanya saja. Nah, menyangkut dengan kesehatan mental dalam kehidupan manusia merupakan masalah yang amat penting karena menyangkut soal kualitas dan kebahagiaan manusia. Tanpa kesehatan yang baik, orang tidak akan mungkin mendapatkan kebahagiaan dan kualitas sumber daya manusia yang tinggi. Kesehatan mental menyangkut segala aspek kehidupan yang menyelimuti manusia, mulai dari kehidupan pribadi, keluarga, sosial, politik, agama, serta sampai pada bidang pekerjaan dan profesi hidup manusia. Kehidupan mewah dan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi tidak akan menjamin kebahagiaan manusia. Nah, banyak teori yang dikemukakan oleh ahli jiwa tentang kesehatan mental. Misal, teori psikoanalisis, behavioris, dan humanisme. Nah, sungguh demikian, teori tersebut memiliki batasan-batasan dan tidak menyentuh seluruh dimensi atau aspek dan aktivitas kehidupan manusia sebagai makhluk multidimensional dan multipotensional. Manusia sebagai makhluk multidimensional setidak-tidaknya memiliki dimensi jasmani, rohani, agama, akhlak sosial, akal, dan seni atau estetika. Sedangkan sebagai makhluk multipotensial, manusia memiliki potensi yang amat banyak yang dikaruniakan Allah SWT kepada yang dalam Islam terkandung dalam Asmaul Husna. Salah satunya adalah agama. Nah, agama itu sendiri adalah yang dimaksud jalan utama menuju kesehatan mental. Karena dalam agama ada kebutuhan-kebutuhan si manusia, kekuatan untuk mengendalikan manusia dan memenuhi kebutuhan, serta sampai kepada kekuatan untuk menafikan pemenuhan kebutuhan manusia tanpa membuat dampak psikologis yang negatif. Di sini menurut Yahya Jaya. Sedangkan menurut Abdul Mujib dan Yusuf Mudkir, kesehatan menurut Islam yang dikutip dari Mustafa Fahmi menemukan dua pola dalam mendefinisikan kesehatan mental. Satu, pola negatif, yaitu Salafi, bahwa kesehatan mental adalah terhindarnya seseorang dari neurosis. Dua, pola positif atau Hijabi, bahwa kesehatan mental adalah kemampuan individu dalam penyesuaian terhadap diri sendiri dan terhadap lingkungan sosial. Islam
sebagai suatu agama yang bertujuan untuk membahagiakan dan meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Sudah tentu banyak dalam ajaran memiliki konsep kesehatan mental, begitu juga dengan Rasulullah Muhammad adalah bertujuan untuk mendidik dan memperbaiki, membersihkan, serta mensucikan jiwa dan akhlak. Nah, di sini dengan demikian kesehatan itu juga identik dengan keimanan dan ketakwaan dalam arti tazkiyatun nafs. Dari uraian yang telah dikemukakan di atas dapat ditegaskan bahwa iman dan takwa memiliki relevansi yang sangat erat sekali dengan soal kejiwaan. Iman dan takwa itulah arti psikologi dan kesehatan mental yang sesungguhnya bagi manusia dalam Islam. Nah, langkah-langkah penelitian ini: satu, menentukan metode penelitian, yang mana dalam melaksanakan penelitian ini penulis menggunakan metode deskriptif. Hal ini mengingat karena penelitian ini bertujuan mengungkapkan data di lapangan, yaitu dengan menguraikan dan menginterpretasikan sesuatu secara objektif terhadap sesuatu yang terjadi pada waktu penelitian dilakukan dengan maksimal agar memperoleh gambaran data tentang realitas sosial yang sebenarnya. 2. Jenis dan sumber data. 3. Ada teknik pengumpulan data. Selanjutnya keempat, ada analisis data, di mana data atau keterangan tentang konsep yang akan dibahas dan diteliti yang diperoleh melalui teknik pengumpulan data pada langkah kelima dikumpulkan kemudian dianalisa dengan mempergunakan teknik. Nah, teknik sendiri sebagai berikut ini. A. Dengan deduksi, B. Induksi, C. Komparasi, dan yang terakhir adalah menarik kesimpulan, yaitu langkah terakhir dalam penelitian ini adalah menarik kesimpulan tentang fungsi membaca Al-Quran sebagai pembangun kesehatan mental, sehingga dapat diperoleh hasil penelitian sebagai jawaban daripada permasalahan yang dijadikan pada penelitian ini. Begitu untuk presentasi dari proposal skripsi yang saya sudah jelaskan. Maka demikian dari saya cukup. Terima kasih. Cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.